hasil pekerjaan kaum Quraisy yang mereka berusaha sebaik-baiknya untuk membangun Ka'bah. Ya, walaupun mereka adalah orang yang melakukan kesyirikan. Ya, tapi untuk Ka'bah ini mereka all out. Ya, bahkan memberikan yang terbaik. Ini juga bisa jadi pelajaran untuk kita. Ya, kalau orang musyrikin Quraisy saja ngebangun Ka'bah, ngebangun rumah Allah dengan hasil yang baik-baik, maka kita sekarang nih, umat Muhammad SAW, kalau mau berwakaf misalnya ya, untuk membangun masjid atau membangun tempat-tempat yang baik, maka juga usahakan apa yang kita berikan itu adalah harta dari harta yang baik. Yang mau bangun masjid jangan dari uang hasil nyolong, korupsi, jangan, atau dari bunga bank, jangan. Ya, persembahkan yang terbaik. Ya, oke, baik. Itu yang pertama. Bagaimana Rasulullah SAW menunjukkan kualitas yang sangat pantas kelak untuk beliau menjadi nabi. Kemudian yang kedua, jadi Rasulullah SAW ini punya kebiasaan mengamati. Ya, jadi beliau ini bukan orang yang banyak ngobrol ya, ngoceh sana sini, bukan. Tapi beliau tuh suka mengamati. Dan hasil pengamatan beliau ini, beliau tuh risih dengan khurafat yang terjadi di tengah-tengah kaum Quraisy ini, ya, khurafat, hayul, kemudian kesyirikan tentu saja ya. Dan beliau juga nggak pernah melakukan kemaksiatan yang biasa dilakukan oleh Arab jahiliyah pada saat itu, kayak misalnya minum khamar, berjudi, dan makan daging hewan yang disembelih untuk persembahan berhala. Beliau nggak mau. Ya, jadi walaupun pada saat itu belum turun wahyu, tapi Rasulullah SAW sudah merasakan ini nggak sesuai dengan fitrah. Ya, apa-apa yang dilakukan kaum musyrikin Quraisy itu nggak sesuai dengan fitrah, sehingga Rasulullah lebih banyak untuk menarik diri dari hal-hal yang seperti itu. Ya, terutama paling tidak sanggup, tidak sabar Rasulullah kalau ada orang yang bersumpah atas nama Lata, atas nama Uzza. Ya, sebagaimana kita bersumpah atas nama Allah, Rasulullah paling nggak suka. Nah, dan Rasulullah SAW sendiri memang sudah dijaga Allah untuk menghindari hal-hal yang maksiat dan tidak berguna. Ya, pernah pada saat mudanya Rasulullah SAW terbersit Rasulullah dalam hatinya pingin kayak pemuda-pemuda lain, ya, duduk-duduk, ngobrol, ya, bersenda gurau. Nah, ngomonglah Rasulullah SAW kepada temannya, saya kepingin juga ngerasain seperti itu. Bagaimana, kata Rasulullah? Ya udah, pergi aja ke sana gitu ya, pergi aja, nanti kamu juga akan menemukannya. Maka Rasulullah pun berjalan melewati sebuah rumah, dan di rumah itu Rasulullah SAW mendengar tabuhan rebana. Ya, lalu Rasulullah bertanya pada temannya, ini apa? Maka temannya menjawab, ini pernikahan Fulan dan Fulana. Oh, rupanya lagi ada pesta walimah. Ya, mungkin nyanyi apa gitu ya, zamannya orang-orang jahiliyah itulah gitu ya. Maka Rasulullah pun ikut duduk di situ. Tapi begitu duduk, Allah tidurkan. Tidur Rasulullah SAW, nggak dengar apa-apa. Bangunnya kapan? Bangunnya besoknya, ya, ketika matahari sudah mulai panas. Ya, begitu bangun Rasulullah SAW, kemudian nyari temennya kan, terus temennya juga nanya, gimana kalau tiduran saya? Udah nyoba lagi lah, besok nyoba lagi. Sama, begitu nyoba untuk yang kedua kalinya, sama ditidurkan juga oleh Allah. Nggak boleh, Rasulullah nggak boleh, dijagain banget sama Allah untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, maka ditidurkan. Setelah itu, maka Rasulullah pun berkata, aku tidak ingin berbuat hal yang buruk lagi. Nih, denger nih, kadang-kadang ya, kita juga dalam kehidupan kita mungkin pernah ya terbersit mau berbuat sesuatu yang tidak baik, tapi kemudian nggak jadi. Nah, itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita, ya, untuk mencegah kita. Nggak mau Allah kita ngerjain hal yang nggak baik itu, makanya nggak jadi. Ada aja misalnya
lagi bulan Ramadan ya, mau ngebatalin, baru mau minum ada yang lewat, Kaisa, ngapain Kaisa? Oh, nggak jadi deh, ya nggak jadi. Itu adalah bentuk kasih sayang Allah, sebagaimana Rasulullah juga dijagain sama Allah. Atau misalnya sudah terlanjur berbuat kesalahan, kemudian ada orang yang tahu, sehingga orang itu mengingatkan. Nah, itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Jadi setiap kali kita hendak berbuat tidak baik, ketika kemudian itu tidak terjadi, kita harus bersyukur, langsung mengingat Allah. Oh, ini artinya aku nggak boleh. Dan itu pun yang dipikirkan oleh Rasulullah SAW. Oh, aku nggak akan mengerjakan itu lagi. Nah, pernah juga terjadi pada saat renovasi Ka'bah itu, Rasulullah SAW sebetulnya ikut bersama kabilahnya, ya. Nah, pada saat Rasulullah ikut, lagi sama pamannya nih, Abbas bin Abdul Muthalib, ya, nanti kan masuk Islamnya Abbas ya. Kan mereka biasa pakai jubah ya, laki-laki. Nah, supaya nggak ribet, kata Abbas, ikat aja tuh jubahmu ikat, biar tinggi sampai ke atas lutut, biar nggak menghalangi gerakan-gerakan kamu. Tuh, maka Rasulullah pun ngangkat itu, kata Abbas, supaya nggak jatuh, kamu nanti keserimpet gitu. Diikatlah sama Rasulullah SAW, tapi gara-gara itu malah Rasulullah jatuh. Nah, ketika jatuh, Rasulullah langsung menengadahkan pandangannya ke langit, ya. Kemudian Rasulullah bilang, ini gara-gara jubahku, gitu ya. Kayak ngomong sama langit gitu ya, kayak beliau itu ditegur oleh sesuatu yang ada di langit. Maka Rasulullah turunkan jubahnya, dan tidak pernah sejak saat itu Rasulullah kepingin untuk menampakkan auratnya lagi, ya. Itu belum masa Islam tuh ya, belum ada syariat tentang menutup aurat ya, tapi udah nggak boleh kelihatan auratnya Rasulullah ya, sehingga tidak ada seorang pun ya yang pernah melihat aurat Rasulullah, bahkan dari sebelum beliau menjadi nabi. Itu dijagain banget sama Allah ya. Dan gitu, kalau orang yang hatinya bersih, kalau ada sesuatu ya yang menimpa dia kan berpikir itu adalah teguran. Kita juga gitu ya, kita contohnya Rasulullah. Kalau kita ingin berbuat sesuatu, kita belum tahu ini baik atau buruk ya, tapi ketika itu tidak terjadi ya, kita harus berpikir jangan ini teguran. Atau apapun ya, musibah yang datang kepada kita, maka selayaknya kita berpikir ini teguran ya. Supaya apa? Supaya kita bisa bermuhasabah, kita hitung-hitung apa yang sudah saya lakukan tadi. Kita kehilangan sesuatu misalnya ya, atau kita tidak berhasil mencapai sesuatu ya, maka kita harus introspeksi diri kita. Maka Rasulullah SAW selalu terjaga, kemudian juga memiliki kecerdikan yang luar biasa. Orang-orang juga sangat mempercayai Rasulullah SAW ya. Kemudian ini yang menarik, gambaran tentang Rasulullah SAW yang digambarkan oleh Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah berkata bahwa beliau membawa bebannya sendiri, memberi orang miskin, menjamu tamu, dan menolong siapapun yang hendak menegakkan kebenaran. Ini adalah sifat yang dimiliki Rasulullah SAW yang digambarkan oleh istri beliau Khadijah. Ya, jadi membawa bebannya sendiri, nggak pernah mau ngerepotin orang lain. Ya, kalau sama orang miskin, Rasulullah itu sangat dermawan, terus senang menjamu tamu. Jadi kalau ada tamu, apapun yang ada maka diberikan. Maka tidak heran ya kalau Rasulullah SAW itu juga menganjurkan kita kaum muslimin untuk menjamu tamu, ya, untuk memuliakan tamu, kemudian menolong siapapun yang hendak menegakkan kebenaran. Nah, kita juga gitu ya, ini teladani apa-apa yang menjadi sifat Rasulullah SAW, perilakunya, akhlaknya, maka teladani, karena ini adalah sangat-sangat mahal ya. Untuk menjadi pribadi seperti Rasulullah SAW, kita sangat jauh ya, karena beliau sosok yang sangat sempurna. Tapi ya, apa yang ada pada diri beliau bukannya tidak bisa
tiru ya, mungkin tidak bisa untuk kita coba untuk meniru, walaupun tidak deh ya, mungkin jauh ya masih dengan apa yang dilakukan Rasulullah, misalnya bagaimana cara Rasulullah menolong orang miskin, menjamu tamu, memuliakan orang-orang yang berada di jalan Allah. Kita mungkin jauh ya dari hal itu, tapi bukannya tidak bisa untuk kita contoh ya. Jadi pemirsa semua, ini adalah bab yang menggambarkan bahwa Muhammad SAW itu memang sudah dipersiapkan oleh Allah untuk mengemban risalah yang sangat berat ini, sehingga dipantaskan diri beliau oleh Allah dengan cara tadi, dihindarkan dari perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang sia-sia, kemudian juga diberikan banyak sifat-sifat yang istimewa dalam diri beliau sehingga orang-orang pun memberikan kepercayaan. Oke, baik, waktunya sudah habis? Lagi ya, saya pikir kalau dilanjutkan ke bab berikutnya, ini sudah masuk pekan depan akan masuk bab berikutnya, tidak akan cukup waktunya untuk pembahasan satu bab juga nggak cukup ya. Jadi insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita tentang baginda Rasulullah SAW di pekan depan. Ya, sekali lagi kita sama-sama masih punya concern tentang Palestina, tentu saja ya. Jadi jangan pernah lupa kita untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina, karena sudah 1 tahun lewat, tapi bukannya mereka berada dalam kondisi yang lebih baik, tapi malah lebih buruk. Ya, sekarang sangat terang-terangan sekali pembantaian dilakukan oleh laknatullah Zionis. Ya, nah jadi kita terus berupaya untuk mendoakan, kemudian juga dengan tindakan nyata kita, mungkin berdonasi atau mungkin juga dengan memboikot untuk membeli produk-produk mereka, itu sepertinya sudah menjadi hal yang wajib. Ya, kita tidak dituntut untuk membantu peperangan di sana, tapi kita bisa membantu dari sini untuk terus menyuarakan, berdoa dan bertindak apa yang bisa kita lakukan. Ya, baik, terima kasih untuk semuanya. Insya Allah kita akan lanjutkan kajian ini pekan depan. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk pemirsa semua, besok jam 7:30 sampai jam 8 juga ada kajian tadabbur dari Ustadz Bobby Herwibowo ya, baik di Instagram Mahat Kauni Quran maupun juga di Instagram Usbob Official, silahkan, atau di TikTok Mahat Kauni Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.